Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Baik, untuk aktivitas kita di pagi ini, kita akan mempelajari tentang clustering. Salah satu algoritma yang akan kita pelajari di minggu ini adalah K-means. Apa sih itu clustering? Jadi kalau kita katakan terkait clustering ini adalah sebuah proses uh, membagi dataset yang tidak berlabel, kita grupkan yang kemudian nanti kita sebut itu sebagai cluster. Seperti itu. Types of partitioning unlabeled dataset. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar klasifikasi yang dia belajarnya itu dari data-data yang sudah berlabel seperti itu. Kalau ini data-datanya tidak memiliki label, kemudian nanti akan kita clusterkan gitu. Nah, cluster sendiri ini artinya adalah sebuah grup dari data-data yang setiap datanya itu memiliki kemiripan dengan elemen dengan data yang ada di dalam satu grup tersebut. Dan tentunya berbeda dengan data di grup yang berbeda seperti itu. Jadi yang dinamakan sebuah klaster itu adalah jika data-data di dalamnya ini memiliki kesamaan di dalam satu klaster tersebut dan memiliki perbedaan yang mencolok di klaster yang berbeda. Jadi data yang berwarna hijau ini pasti berbeda dengan data yang berwarna merah. Begitu juga data yang berwarna merah berbeda jauh karakteristiknya dengan data yang berwarna hijau dan biru seperti itu penjelasannya. Nah, the goal of clustering ini adalah men-split dataset menjadi sebuah cluster tersendiri. Jadi yang memiliki kemiripan akan diset menjadi satu cluster sendiri, yang memiliki kemiripan diset menjadi satu cluster tersendiri seperti itu. Jadi mengklasterkan data berdasarkan karakteristiknya. Seperti itu. Data-data yang sama akan dikelompokkan di dalam klaster yang sama. Itu dia tentang klaster. Nah, apa bedanya klasifikasi versus clustering? Seperti itu. Nah, ini contoh datanya. Jadi kalau ini data-data yang berlabel kemarin, ini ada labelnya. Nah, ketika ada data baru, itu nanti kita akan coba prediksi dia itu labelnya apa. Jadi data yang ada itu kita gunakan untuk modeling, membentuk model. Kemudian setelah itu dari model yang terbentuk, kemudian data inputan ini nanti akan kita prediksi dia masuk ke kelas mana seperti itu. Nah, pada studi kasus dataset yang tidak berlabel, nah kita akan melakukan clustering. Kita mengcluster masuk ke kelompok manakah data-data tersebut seperti itu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristiknya. Nah, kita lakukan modeling, kemudian kita lakukan segmentasi terhadap data tersebut, nanti kita clusterkan seperti itu sesuai karakteristiknya. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama nanti akan dikelompokkan ke dalam klaster yang sama seperti itu. Nah, sebenarnya pengaplikasiannya ini clustering ini kapan sih? Nah, studi kasusnya seperti apa? Nah, ini ada contoh beberapa studi kasus di berbagai bidang, misalkan di marketing, ada market segmentation, kemudian ada identifying buying pattern customer. Jadi kita mempelajari patternnya itu seperti apa sih, misalkan. Kalau dari data pembelian, orang kalau beli susu itu pasti beli roti, misalkan. Nah, gitu kita dapat patternnya. Kalau beli misalkan mie instan, dia selalu bersamaan juga beli misalkan apa ya, minuman gitu, minuman bersoda misalkan, ada juga yang seperti itu. Nah, kita coba bisa menentukan patternnya gitu, kita clusterkan seperti itu. Juga bisa memberikan rekomendasi item kepada customer. Nah, itu contoh-contoh untuk di bidang marketing. Kemudian di bidang bank, perbankan seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk mendeteksi transaksi ilegal, fraud detection. Jadi gimana sebenarnya kalau misalkan transaksi ya, transaksi bank misalkan. Misalkan kalau ada eh, pinjaman, pengajuan pinjaman, normalnya itu akan di ACC 3-4 hari. Jika mungkin di situ terdeteksi bahwa ACC langsung di hari jam yang sama, cuman berbeda jam aja, berarti kemungkinan itu akan terdeteksi sebagai transaksi ilegal. Nah, mungkin ada orang dalam atau lain sebagainya seperti itu. Jadi kan kita mencoba mengklasterkan sesuai data, sesuai kemiripan datanya. Mungkin ada yang diklasterkan untuk
pinjaman itu di ACC seminggu, ada yang 4 hari, 5 hari seperti itu. Nah, kalau itu kan berarti kan outlier beda sendiri kan. Nah, dia nggak punya cluster. Nah, itu kemudian bisa kita deteksi sebagai transaksi ilegal seperti itu. Nah, kemudian ada identifying cluster of customer. Jadi dia itu customer yang seperti apa sih, yang loyal kah atau yang seperti apa berdasarkan uh, transaksi-transaksinya kita bisa clusterkan seperti itu. Kemudian untuk insurance juga sama juga asuransi untuk deteksi claim analisisnya gimana sih, ini sesuai atau enggak, atau mungkin ada fraud juga seperti itu. Insurance of customer kita bisa lihat dari karakteristiknya, kemudian kita clusterkan. Itu sebenarnya high untuk bisa di ACC enggak asuransinya kayak gitu, untuk misalkan diklasterkan sesuai pekerjaannya atau lain sebagainya, atau dari umurnya, itu kita bisa lihat dari hasil pengklasterannya itu seperti apa, seberapa banyak misalkan data nasabah asuransinya gitu. Oke, di publikasi recommendation similar news article itu juga bisa, karena kita klasterkan mana yang mirip seperti itu. Dimension karakteristik pasien behavior, kita bisa tahu behaviornya seperti apa, jadi data kita klasterkan seperti itu. Kemudian kalau biologi ini masih saya belum pernah tahu ya, clustering genetic marker di biologi ini seperti apa, belum tahu. Kemudian di digital image processing kita bisa gunakan untuk melakukan image segmentation. Jadi kita klasterkan mana yang background, mana yang objek misalkan seperti itu di image segmentation. Nah, itu beberapa contoh pengaplikasian dari algoritma clustering. Nah, clustering algoritma sendiri itu ada banyak. Kalau kita bagi nanti ada partition based clustering, ada hierarchical clustering, ada density based clustering. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Kalau yang pertama ini adalah partition based clustering, kalau ini hierarchical clustering, kemudian kalau ini density based clustering. Kalau karakteristiknya, kalau partition based clustering ini relatif efisien, dan contoh algoritma yang biasa digunakan yang base-nya partition clustering ini adalah K-means yang kita pelajari hari ini, kemudian ada K-median, ada fuzzy K-means seperti itu. Nah, kalau untuk hierarchical clustering modelnya seperti ini, algoritma yang biasa digunakan itu aglomeratif sama divisi seperti itu. Nah, kalau untuk density based clustering ini nanti akan memproduksi arbitrary shape cluster. Algoritma yang biasa digunakan ada di Biscan. Seperti apa sih itu? Nah, itu nanti ya akan di minggu depan kita akan pelajari di Biscan. Nah, kita untuk pertemuan pertama ini di week clustering ya, kita belajar yang paling simpel dulu, yang K-means ini seperti itu. Next, kalau K-means sudah paham, kita masuk ke DB-Scan. Nah, K-means clustering itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi K-means clustering itu adalah salah satu dari algoritma yang paling simple dan most commonly di algoritma clustering. Nah, cara kerjanya K-means ini membagi-bagi data ke dalam klaster-klaster tertentu. Nah, pembagiannya klaster itu sesuai dengan karakteristiknya. Seperti itu. Nah, elemen di dalam sebuah klaster atau ibarat data di dalam sebuah klaster itu pasti sangat mirip. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi pasti sangat mirip sekali. Nah, elemen yang ada di klaster yang berbeda itu normalnya adalah sangat berbeda dengan data yang ada di klaster yang berbeda. Seperti itu, normalnya seperti itu. Tapi mungkin karena nanti kan ada yang namanya centroid juga, jadi nanti ada kedekatan datanya mungkin tidak benar-benar mirip, tapi dia bisa dikelompokkan dalam satu klaster seperti itu. Nah, kami sini bekerja dengan mencari cluster center yang merepresentasikan dari region data tersebut. Jadi nanti ada cluster center atau kita namakan centroid. Nah, centroid itu titik tengah di mana dia itu memiliki yang digunakan untuk mencari kemiripan data di sekitarnya. Nah, yang jaraknya paling dekat dengan centroid itu atau ada pada range tertentu, maka dia akan diklasterkan ke dalam kelompok data tersebut. Konsepnya seperti itu. Nah, ini similarity vs dissimilarity. Jadi, kalau kita lihat di sini, ibarat ini ada 3 data ya. Nah, kita
akan menghitung dissimilarity dari data di sini yang ada di dalam satu cluster ini. Nah, normalnya intra-cluster seperti ini distance-nya sangat minim. Nah, distance antar data di dalam satu cluster ini sangat minim sekali. Nah, beda halnya dengan distance intercluster. Kalau intra di dalamnya itu sangat minim. Nah, kalau inter, nah ini sangat maksimum, jadi sangat sangat lebar jarak data antara. Nah, ini sama ini kan jaraknya yang berbeda, kan beda jauh karakteristiknya. Kalau data yang berada dalam satu cluster itu pasti jaraknya minim seperti itu karena mereka memiliki kesamaan karakteristik data. Kemudian bagaimana kita menghitung untuk similarity-nya? Nah, kita bisa menghitung menggunakan salah satunya Euclidean distance. Nah, gampang tinggal kita cari aja nanti jaraknya X1, X2 itu datanya, rumusnya seperti ini, pengaplikasiannya seperti ini salah ya, bukan 34 tapi maksudnya 54 sama 50. Nah, distance, kalau satu dimensional datanya hanya satu, kita mencari H-nya misalkan. Nah, kita hitung seperti ini, selisihnya 54 min 50 dikuadratkan, terus distance-nya berarti 4, seperti itu. Nah, kalau dimensional datanya ada 2 dimensional data, misalkan age sama income, ya tinggal kita cari aja age-nya berapa, perbedaannya, terus kemudian selisihnya berapa, income-nya berapa, seperti itu. Nah, kalau dimensional datanya ada 3, ya sama juga, bisa juga seperti ini. Nah, ada kemungkinan nanti hasilnya itu hasil selisihnya berbeda karena range nilainya juga berbeda. Jadi ada baiknya agar perhitungan distance lebih representatif ya, distance-nya lebih representatif. Nah, maka data itu perlu di-scaling dulu. Jadi di-scaling agar semuanya sama scale-nya, kemudian baru kita hitung distance-nya berapa. Itu lebih baik karena kadang data memiliki range yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita mempelajari tentang Cummins, algoritma Cummins ini bekerjanya seperti apa sih? Jadi di sini ada 6 tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah choose the number of cluster. Jadi mau clusternya ini dibuat berapa? Ini random kita initiate clusternya itu ada berapa, ini random dulu. Nanti kita lihat yang paling optimal yang mana, seperti itu. Random dulu. Kemudian kita kalau calculate, kita hitung distance setiap point X untuk setiap centroidnya. Jadi nanti dihitung ini berapa jaraknya berapa dihitung. Nah, find its data point X. Nah, kita akan memilih data, misal data ini. Ini nanti paling dekat sama centroid yang mana sih? Nah, nanti misalkan, oh, kalau data yang ini kan paling dekat kelihatannya yang merah-merah ini centroid. Jadi kita membandingkannya dengan data yang titik-titik merah ini sebagai centroidnya. Untuk kita dapat mengklasterkan menjadi 3 klaster seperti itu. Oh, kalau dilihat ternyata dia paling dekat dengan klaster yang pertama, maka dia akan diklasterkan masuk ke klaster 1 ini. Nah, kemudian recalculate the position of mu k by mean of all. Nah, kemudian nanti mu k-nya nanti berubah-ubah. Nanti dicek mana yang paling dekat kan seperti itu. Nah, kemudian yang fase ketiga, 4, 5, tahapan 3, 4, 5 ini akan diulang terus untuk semua data. Seperti itu. Nah, ini random initial K. Jadi K-nya itu tadi, kalau yang di sini kan K-nya sudah ada berada di tengah-tengah dari data gitu ya. Jadinya seperti itu. Tapi sebenarnya awalnya di random dulu. Random dulu, kemudian kita bandingkan. Ini kita bandingkan ke setiap data. Kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti centroidnya bakal ada di mana sih? Gitu. Kita calculate distance-nya. Kemudian nanti dia akan ada perbaikan dari centroidnya. Centroidnya akan berpindah seperti itu. Nah, ini semakin berpindah tuh yang awalnya tadi di pojok sini, kemudian dia di sini. Semakin berpindah. Nah, dia akan melakukan recalculate terus posisi mu-nya. Kemudian dia
melakukan terus seperti itu sampai dia berada di posisi yang sesuai, yang dia bisa benar-benar merepresentasikan klasternya seperti itu. Oke, prosesnya seperti itu dia berpindah terus, rekalkulate terus sampai dia menemukan, oh ini loh yang paling optimal tuh di sini. Dan dia bisa membagi datanya itu menjadi 3 klaster sesuai karakteristiknya, kemiripan dari datanya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang hijau ini pasti memiliki kemiripan data di antara sama-sama hijaunya. Yang kuning juga seperti itu, yang ungu juga seperti itu. Kemudian, nah kita mau melakukan optimasi. Bagaimana sih kita melakukan optimasi untuk pemilihan K yang tepat kayak gitu? Oke, jadi rumusnya pakai ini. Jadi ini pertama kita memberikan klasternya itu kan acak mau berapa. Kemudian ada di training set, kita menentukan indikator variabelnya. RIK ini nanti 0 sama 1 aja. Jadi RIK itu 0 sama 1 aja. Di situ ada I jumlah data, K itu jumlah klasternya. Kemudian jadi misalkan jika ada 100 data dan 3 klaster, maksudnya berarti akan ada 300 RIK. RIK itu seperti ini. Jadi misalkan kan ada 100 data, ada 3 klaster. Nilainya RIK itu hanya 0 sama 1. Misalkan data yang pertama itu dia pasti dicek. Di klaster pertama dia nilainya apa? 0 apa 1? Misalkan nilainya 0. Di klaster kedua nilainya berapa? 1. Di klaster ketiga untuk data yang pertama tadi nilainya 0. Misalkan 0, 1, 0. Berarti dia itu sebenarnya masuk ke klaster yang kedua, data yang pertama. Kemudian data yang kedua juga seperti itu, dia dibandingkan. Jadi satu data mempunyai 3 RIK jika dia 3 klaster. Jadi total nanti jika ada 100 data ada 300 RIK. Nilainya hanya 0 dan 1. Ketika nilainya 1 di misalkan klaster keberapa gitu berarti dia masuk ke klaster tersebut untuk penentu penanda seperti itu. The centroid of cluster itu mu K ini sama jumlahnya dengan cluster. Jadi centroidnya ada berapa sesuai K yang ditentukan. Nah, kita di sini akan menghitung minimize objective function, sum of square dari distance-nya, perhitungannya dari setiap data untuk di centroidnya, dan perhitungannya seperti ini. Inilah centroidnya. Bagaimana misalkan? Jadi tadi kan contohnya ada 3 data. Maaf, 3 klaster seperti ini. Nah, dari 3 klaster ini kita akan menghitung nilainya, ini centroidnya ke semua data. Berapa sih selisihnya? Nah, misalkan dari seluruh data ini distance-nya, perbedaannya dari centroidnya di jumlah itu ada 100. 100 jumlah distance di klaster 1, terus ini di klaster yang kedua, ini di klaster ketiga. Nah, itu ditambahkan, tinggal ditambahkan aja. Nah, ditambahkan ini jumlah ya. Ditambahkan misalkan 100, 99 sama 89. Nah, di total nanti 288 ya kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, semakin J-nya kecil, maka itu semakin baik. Jadi seperti itu. Nah, ini total. Jadi caranya mendapatkan nilai J itu seperti itu. Dihitung semua distance-nya di setiap klaster, kemudian ditambahkan. Dihitung dari centroid ke tiap data itu berapa. Terus dijumlahkan. Seperti itu. Nah, ini perhitungannya tadi. Kemudian bagaimana kita memilih untuk base value dari nilai K-nya seperti apa. Kita menggunakan elbow method di sini, salah satu metode yang populer untuk menentukan nilai K yang sesuai seperti itu. Kita mengkalkulasikan value dari objective function of J-nya. Kita memilih nilai yang paling optimal itu menggunakan elbow method ini. Kita pilih poinnya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ini ada datanya, sampel datanya. Kemudian ini number of K-nya. Kita pilih K-nya. Nah, dari perhitungan tadi, dari sini kita tahu bahwa di case ini yang paling optimal nilai K-nya adalah 3. Nah, kenapa tidak 10 ya? Tidak seperti itu. Jadi, jumlah datanya itu dengan jumlah K-nya itu nggak boleh sama. Jadi, misalkan ya memang optimal, misalkan ada 100 jenis data, terus kita
K-nya kita juga kasih nilai 100, kan nggak gitu ya, nilai optimal, tapi kan harusnya clusteringnya tidak seperti itu ya. Kalau dilihat dari perhitungan ini, dari elbow metodenya ini, nilai K yang sesuai adalah 3. Nah, ini langsung kita coba untuk perhitungannya. Kita di sini akan mencoba mengenerate dulu cluster datanya. Di sini kita contohkan ada 3 cluster, 2 fitur ya di sini ya. Nah, kita import dulu datasetnya pakai Matplotlib di sini untuk membuat plot seperti ini. Kemudian kita import Matplotlib. Kemudian di sini kita coba membuat contoh data sampelnya 1000 data. Kemudian ini centroidnya, fiturnya ada 2. Nah, ini cluster STD-nya ini sebenarnya kedekatan datanya kita set dulu 0,8. Jadi nanti kalau misalkan semakin dekat itu nanti data yang terbentuk juga sangat rapat sekali, dan itu nanti ya kinerja algoritmanya ya mudah. Jadi kita agak coba persulit dulu biar kita kelihatan kinerjanya gitu ya. Terlihat kinerjanya 0,8, random state-nya 1. Kemudian di sini kita gambarkan size-nya, kita kasih 3, size point-nya agak kecil seperti itu. Nah, ini kita membuat generate dataset-nya dulu. Nah, setelah tergenerate, next baru kita menentukan bagaimana nilai K yang optimal di sini ya. Nah, kita akan coba di sini range clusternya mulai dari 1 sampai 10 kita hitung sama dengan tadi perhitungan tadi, seperti ini rumus hasilnya kita masukkan ke sini. Melalui perhitungan ini nanti kita akan mendapatkan elbow metodenya dan kita akan tahu nilai K yang sesuai itu berapa. Seperti itu. Centroid ini adalah mu K-nya. Kemudian kita cari, udah dapat seperti ini, kita tahu sekarang bahwa K yang optimal itu adalah 3. Baru nanti kita melakukan clustering menggunakan optimum dari nilai K-nya tadi ya. Tadi kan udah tahu ya clusternya yang baik 3. Jadi kita set di sini K-nya N clusternya sama dengan 3. Sudah. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Nah, itu tadi untuk data yang sudah kita bentuk. Kemudian kita coba yang kedua ini kita melakukan K-means clustering untuk image segmentation ya. Kita mau mensegmentasi, kita mau mendapatkan objeknya, apelnya ini. Jadi background-nya dihilangkan seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan algoritma CIV2. CIV2 ini library untuk membaca image-nya seperti itu. Image-nya ada di sini. Ambil dulu image-nya, kita taruh dulu. Kemudian kalau di CIV2 ini bukan RGB, tapi urutannya untuk kita mendapatkan nilainya tuh dari blue BGR seperti ini. BGR, urutan di CV itu memang seperti ini, BGR. Kemudian kita merge, kita rubah urutannya, konversi urutannya ke RGB. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita udah dapat image-nya, kita udah dapat nilai-nilainya, RGB-nya, seperti itu. Next, kita melakukan convert to grayscale image, tapi convert-nya itu nggak langsung di-convert seperti itu. Jadi kita konversi dulu ke channel HSV dulu, kemudian ketika kita sudah dapat nilainya, kemudian kita ubah warnanya menjadi gray itu menggunakan persamaan ini. Oke, setelah sudah dapat, kemudian kita melakukan segmentasi menggunakan clustering. Di sini karena kan clusternya kita set 2, karena selalu ada 2 ya clusternya. Kalau di sini untuk segmentasi itu mana objeknya sama backgroundnya. Jadi bentuknya seperti ini jadinya. Kemudian setelah itu objek yang kedua kita merge RGB-nya, kita kembalikan ke RGB dan kita sudah mendapatkan objek apelnya saja. Jadi itu salah satu contoh penggunaan K-means untuk segmentasi. Baik,
Itu saja untuk materi hari ini. Silakan dipelajari lagi. Nanti misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, baik dari konsepnya maupun dari code yang kita coba ini, bisa langsung ditanyakan melalui Google Chat. Baik, terima kasih. Selamat pagi.